Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kalian dan sekeluarga kalian kabarnya baik-baik aja, dan mungkin ada yang lagi bekerja atau apa-apa, semangat terus bekerjanya. Jadi hari ini kita mau melihat sapi yang kemarin sudah dibawa ke sini, dan saya juga penasaran sapinya itu sapi besar atau tidak. Mudah-mudahan sapinya itu besar karena saya juga belum melihat. Nanti baru kita sama-sama lihat sapinya. Jadi sebelum kita melihat sapinya, saya sedikit bercerita dulu. Kenapa saya minta sapi jantan itu, karena di dalam kebun saya ini tidak ada sapi jantan. Terus saya ikat di luar juga, sapi jantannya di luar juga tidak ada. Mungkin sudah berapa bulan ini, sudah hampir 1 bulan sapi jantan itu mungkin dia naik ke gunung. Jadi saya tidak pernah lihat sapi di luar pagar sini. Jadi saya minta sama teman saya, sapinya itu kan ada 5, jadi saya minta satu untuk masukin di dalam kandang sini. Dan sapinya itu sapi bekerja yang sering ditarik kayu. Jadi sapinya itu kalau mau dijual, kalau ada yang beli tidak mungkin dijual, mungkin dengan harga berapapun tidak mungkin mau dijual. Jadi nanti kita lihat sapinya seperti apa besarnya. Ikutin terus video ini sampai selesai, jangan di skip, oke? Jadi ini pagi-pagi sekali, sekitar jam 6 saya berada di kebun, dan itu sapinya sudah di sana. Nanti kita lihat sapinya, kita sama-sama lihat, dan saya akan kasih tahu sapi itu kalau di sini harganya berapa, kalau dijual harganya berapa, dan perbedaan sapi kerja sama sapi yang tidak dikerjakan harganya itu berapa. Nanti saya kasih tahu. Jadi kita lihat dulu sapinya, sapi jantannya. Dan coba kita mendekat sapinya jinak atau tidak. Coba saya mendekat ya. Tapi saya rasa sapi ini jinak karena sapi kerja itu semuanya jinak, tidak ada yang liar. Manis, kalau saya sentuh, oh ternyata jinak, udah liar. Kalau disentuh di depannya dia tidak mau, karena biasa sapi tarik ini cara mengambilnya juga berbeda-beda. Sapinya itu besar sekali. Dan sekarang kita lihat. Dan teman saya itu masih muda sekali, dia masih umurnya sama saya, dia lebih muda, tapi dia punya sapi ini kalau tidak salah katanya yang kemarin malam itu katanya 5, ada 5 ekor. Tapi sapi ini kalau ada yang beli tidak dijual, karena sapi ini sapi bekerja, sapi yang sering menurunkan kayu dari di gunung sana, keluaran ke kampung. Jadi ini kekuatan membawa kayunya itu sekitar setengah kubitan. Ini karena saya dulu pernah kerja kayu, menarik kayu dengan kerbau dengan sapi. Jadi saya lihat kalau sapi ini setengah kubit mungkin tidak dapat, tapi hampir setengah kubit tarik kayunya. Karena kalau sapi sama kerbau itu beda. Kalau kerbau itu dia bisa menarik kayu dari gunung sampai di kampung itu bisa 1 kubit. Jadi ini mungkin hampir setengah kubit lah bisa ditarik. Karena saya kerja dulu lama sekali, sekitar 5 tahun. Jadi saya tahu kekuatan sapi kalau membawa kayu seperti apa. Tapi sapi ini lumayan cukup besar dan masih muda. Nanti sapi ini bodinya itu bagus, kaki depannya atau tangannya itu pendek. Itu kebanyakan orang yang kerjakan sapi untuk menarik kayu itu mereka lihatnya dari tangan depannya itu. Kalau tangan depannya dia pendek, kalau lebih pendek dari ini lagi itu lebih bagus, kekuatannya lebih bagus.
untuk menarik kayu. Aduh, kok ada tali yang lingkar ya. Ay, ay, ay. Jadi saya itu sudah apa biasa dengan sapi. Jadi sapi liar itu kalau saya dekatin dia bisa sedikit jinak, karena rata-rata orang yang apa kerjakan sapi untuk menarik kayu itu sapinya media sudah kayak gimana ya. Jadi kalau saya tahu kalau sapi yang jahat dan tidak jahat itu berbeda. Kalau sapi jahat itu pas kita dekatinnya dia mulutnya itu terbuka, dia menganga mulutnya dan dia tatapin muka diri kita terus. Tapi yang paling kentara itu sapi yang jahat itu kalau kita mendekatinya mulutnya terbuka terus lidahnya keluar. Itu awas, jangan didekatin. Jadi ini anak sapi ini juga yang dua sapi ini juga jantan. Jadi saya kalau pelihara sapi itu dulu saya pernah pelihara sapi tapi tidak membuat kandang kebun seperti ini. Jadi dulu pernah juga tapi sudah lama, sudah hampir 10 tahun lebih. Jadi saya pelihara sapi dulu yang jadinya itu setiap dia melahirkan itu sapi betina. Sapi jantan, tidak ada sapi betina. Jadi sekarang juga saya pelihara sapi jantannya juga, sapi betina juga, sapi jantannya tidak ada. Jadi sapi yang ini yang kalian lihat ini, sapi ini nanti besar sekali loh. Sapi ini masih muda sekali umurnya. Dan harga sapi ini kalau di sini kalau sapi yang tidak dipekerjakan itu harganya itu paling mahal sudah ini belum nyampe 10 jutaan. Ini palingan nunggu kita dekatin dulu baru. Ini harganya ini sekitar 9 jutaan. Kalau tidak ya sekitar 9 jutaan lah. Tapi kalau 10 juta belum sampai harganya seperti itu. Tapi kalau sapi kerja itu di sini harganya itu bisa sampai 15 juta. Bakal kalau kalian beli dengan 15 juta pun mereka belum tentu jual. Mungkin kalau 20-an baru mereka mau jual. Jadi di sini perbedaan sapi yang dikerjakan dan sapi yang tidak dikerjakan itu harganya beda. Kalau sapi yang tidak dipekerjakan itu yang besarnya segini itu harganya ini cuma 9 jutaan. Iya, 9 jutaan. Di sini harga sapi kalau yang besar itu yang paling besar sudah mentoknya harganya itu paling mahal itu 12 juta. Itu besar sekali. Itu lebih besar dari ini. Dan sapi ini juga bagus, dia tinggi. Tapi untuk kalau narik kayu kekuatannya memang sudah bagus, bodinya tinggi, panjang, tapi dengan kekuatan tarik kayunya belum terlalu kuat. Kalau sapi yang menarik kayu bisa dia tarik kayu banyak itu tangan depannya itu pendek ke bawah. Tangan depannya itu pendek ke bawah dan kaki belakangnya itu tinggi. Itu sapi yang biasa narik kayu itu sangat kuat sekali. Saya bilang seperti ini karena dulu seperti saya bilang tadi, saya pernah kerja untuk menarik kayu itu. Dulu saya pernah menarik kayu itu dengan sapi dan kerbau. Dan saya tarik kayu dulu bukan 1, 2, 3 binatangnya, itu sampai 12 binatang. Maksudnya kerbaunya itu banyak sekali dan sapi juga banyak sekali. Jadi kekuatan sapi ini kalau menarik kayu itu dari gunung sana
itu sampai berapa kilo, itu sampai 3 kilo. Kadang dulu kalau saya kerja itu pergi pagi itu pulangnya sampai sore, hampir mau malam. Jadi sapi ini juga untuk menarik kayu itu juga sangat, kekuatannya juga sangat kuat, karena dia menarik kayu tanpa gerobak, hanya kayu aja yang digantungkan di belakang tanpa ada bantuan ban mobil atau apa, itu tidak ada sama sekali, hanya ditaruh belakang terus ditarik, tidak ada bantuan roda. Jadi kekuatan sapi itu kalau narik kayu itu bisa dari pagi sampai sore, dari gunung turun ke pantai itu sampai sore. Dan saya kasih tahu sama teman saya itu, saya untuk minta sapi ini masukin dalam kandang ini supaya nanti sapi saya cepat jadi. Sebenarnya mau ditaruh lima-limanya semua di dalam kebun ini, tapi saya bilang mungkin nanti rumputnya ini tidak cukup, karena sapi jantan ini beda sama sapi jantan ini beda sama sapi betina. Kalau sapi betina itu kan makannya kan kurang, tapi sapi jantan ini makannya sangat kuat sekali. Jadi saya hanya minta 1 ekor saja. Coba saya mendekatinya. Anis, hai, hai. Jadi sapi itu seperti apa ya? Dia tahu orang yang jahat dan tidak jahat, orang yang bisa didekati dan bisa tidak didekati. Kalau orang yang tidak disuka didekati, itu dia akan marah. Tapi saya ini sapi yang liar saya bisa dekatin. Saya juga tidak tahu kenapa seperti itu. Sebenarnya sapi ini juga, kalau sapi yang tipe-tipe sapi yang jahat itu kepalanya kecil. Kepalanya itu kecil, ini kepalanya besar. Kepalanya kecil, itu tipe-tipe sapi sering jahat, itu sering kelahi. Jadi ini sapinya bagus. Punya teman saya itu ada, ya kalau tidak salah itu ada 5 ekor. Ada yang lebih besar dari ini juga masih ada. Ada yang ini di atas ini tuh sangat tinggi sekali sini. Nah ini kalau sapi kerja itu ininya sangat kuat. Pundaknya ini sangat kuat, dan ini sering ditaruh sama ini kayu di sini untuk menarik kayu. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan itu tadi informasi tentang sapi, perbedaan sapi kerja dan sapi tidak kerja. Mungkin saya mau kasih tahu lagi, mungkin ada yang tidak sempat melihat yang saya katakan tadi. Sapi yang bekerja itu harganya, kalau yang ini harganya bisa 15 jutaan. Kalau tidak bekerja harganya itu paling tinggi 9 juta kalau sebesar ini. Jadi di sini kalau harga sapi itu murah sekali. Oke, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Makanya ikutin terus perkembangan channel MG Lewanet TV tentang peternakan sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.